Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryonda Arsipan Eskom. Saya mengajar di SMK Negeri 6 Seluma. Jurusan yang saya ampuh, Teknik Komputer dan Jaringan. Tutorial yang akan saya bagikan ini tentang cara membuat kabel jaringan. Kabel jaringan yang akan kita praktekkan ini adalah kabel jaringan jenis strike atau lurus. Tutorial ini pada umumnya diperuntukkan bagi pemula yang ingin membuat jaringan kabel komputer sendiri, dan terkhususnya untuk siswa-siswi SMK Negeri 6 Seluma. Baiklah, untuk lebih memahami tentang kabel jaringan, berikut kita simak penuturan dari saya tentang bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama adalah bahan yang kita butuhkan, yaitu kabel LAN. Kabel LAN ini yang akan saya gunakan adalah kabel berjenis Cat 5. Di dalam kabel ini nanti terdapat 8 kabel kecil. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan di saat kita nanti akan merakit kabel ini menjadi kabel jaringan. Bahan yang kedua atau komponen yang kedua yang dibutuhkan dalam membuat kabel jaringan yaitu pin RG. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat kabel jaringan ini tentu saja kita menggunakan tang crimping atau tang jaringan. Ini adalah tang crimp atau tang jaringan. Fungsi dari tang ini ada 3. Yang pertama, fungsinya untuk memotong kabel secara keseluruhan. Kemudian untuk mengupas kabel, dan kemudian yang ketiga untuk menjepit. Menjepit yang dimaksud di sini adalah untuk menghubungkan antara pin dan kabel. Atau bisa juga kita gunakan alat bantu silet yang fungsinya untuk mengupas kulit luar kabel. Oke, langkah pertama yaitu kita mengupas kulit bagian luar yang berwarna kuning ini. Kita bisa menggunakan tang crimp atau bisa menggunakan silet. Nah, baik, kita gunakan aja tang crimp ini karena fungsinya ada 3 tadi, yaitu memotong kabel secara keseluruhan, mengupas kabel, dan menghubungkan antara pin dan kabel. Baik, perhatikan cara memotongnya, cara mengupasnya. Masukkan kabel ya ke bagian pengupas tang, dijepit, kemudian tang diputar, kemudian ditarik. Ya, ini sudah terkelupas, sudah terpisah. Langkah kedua yaitu kita memisahkan antara bagian-bagian dari kabel yang ada di dalam. Nah, ini ada 4. Langkah yang ketiga boleh, itu kita urutkan kabel ini sesuai dengan urutan strike yang benar. Urutan yang pertama yaitu kita pisahkan kabel. Pada urutan yang pertama adalah warna campuran, yaitu campuran antara warna putih dan oranye. Putih orange, kemudian diikuti dengan warna orange, kemudian warna campuran lagi putih hijau, putih hijau sudah, diikuti dengan warna tunggal biru. Ya. Sampai di sini saya ulangi. Putih orange, orange, putih hijau, biru. Kemudian disusul dengan warna putih biru. Kemudian warna tunggal hijau.
Jadi putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau. Kemudian menyusul putih coklat, coklat. Jadi di sini sistem warna campuran dan warna tunggal itu terpisah. Nah, jadi kalau tadi warna campuran, kemudian warna tunggal. Warna campuran, warna tunggal, warna campuran, tunggal lagi. Jadi kalau kita urutkan kembali ya secara keseluruhan itu yang pertama putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Jangan sampai terbalik. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini, potongannya ini kan tidak sama rata. Jadi kita ratakan dengan menggunakan tang krim tadi atau tang jaringan. Ya, kita potong, ini cukup kita potong. Di sini ada siletnya, ada pisaunya. Kita potong. Ya, sudah. Kalau sudah rapi seperti ini, bisa langsung kita masukkan pin RG-nya. Ya, kita ambil pin RG. Nah, di sini tekniknya. Jangan sampai terbalik. Nah, jika pin RG ini, yang ini kita sebut depan, yang ini kita sebut belakang, jadi cara memasukkan atau menghubungkannya itu jangan terbalik. Kalau seperti ini posisinya akan terbalik nanti. Tapi kita putar. Ya. Jadi di sini ada penguncinya. Nah, itu menghadap ke sana dan yang menghadap ke depan kita itu adalah pinnya. Ya, yang pin 8 ini yang berwarna kuning ini. Nah, ini kita masukkan. Ya. Kita masukkan di sini kan ada slot yang hampir tidak terlihat, itu ada 8 slot. Oke. Nah, ini cara yang benar. Perhatikan ini cara yang benar. Yang pertama, pinnya jika di sebelah kiri, ini saya anggap kiri, itu adalah putih orange, maka yang ada pengunci itu menghadap ke sana. Yang pas di depan kita itu adalah yang ada pin. Itu yang pertama, ya, teknik yang pertama. Kemudian teknik yang kedua. Teknik yang kedua, usahakan kulit luar ini masuk ke dalam pin. Jadi langkahnya yang terakhir itu kita tinggal menghubungkan atau menggabungkan pin dengan kabel menggunakan tang krim. Ya, ini tang krimpingnya. Ya, saya ulangi. Tang krim ini fungsinya yang pertama untuk memotong, mengupas, dan menjepit. Nah, menjepit yang dimaksud itu adalah pin ini, ya kalau tidak dijepit dia tidak akan terhubung. Jadi kita masukkan ke dalam slotnya ini. Nah, kita masukkan, jangan terbalik, mana depan mana belakang. Nah, jadi kita masukkan ya seperti ini. Nah, kita cukup jepit satu kali saja, jangan berkali-kali. Jika berkali-kali nanti takutnya pinnya pecah atau rusak. Nah, cukup satu klik. Ya. Ah, sudah berbunyi satu kali klik, itu ditarik. Ya, kita tarik. Nah, ini hasil praktek kita pada hari ini. Praktikum kita pada kali ini. Ini kita anggap pin ujung 1. Bagaimana cara membuat pin ujung 2 supaya menjadi strike? Itu caranya atau langkahnya sama seperti membuat ujung pin 1. Nah, ini nanti akan menjadi pin yang kedua. Baiklah, praktek kita pada hari ini sudah selesai. Jadi, pin A atau pin 1 sudah kita buat urutannya dari putih orange dan berakhir di coklat. Putih orange, orange, dan seterusnya. Nah, kalau ujung yang pertama ini dimulai dari putih orange, ini juga harus dari putih orange. Jika ini salah satunya dimulai dari putih hijau, maka ini harus dari putih hijau.
Tapi jika keduanya ini dari yang ini putih orange dimulai, ini dimulai dari putih hijau, nanti nggak jadi strike, tapi jadi crossover. Oke, untuk menguji kelayakan kabel ini apakah bisa dipakai atau tidak, kita tes dengan menggunakan kabel tester. Ya, ini adalah alat untuk mengecek atau menguji kelayakan kabelan yang kita buat atau kabelan yang akan kita gunakan. Caranya bagaimana? Itu cukup kita menghubungkan pinnya, ya, pin yang pertama ke sini, kemudian pin yang kedua itu ke sini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita tes dengan menghidupkan testernya. Nah, kalau sudah hidup, coba perhatikan 8 lampunya ini. Ya, sudah kita hidupkan. Coba perhatikan. Kalau semua lampunya menyala dari lampu 1 sampai lampu 8, berarti kabel ini layak untuk digunakan atau kabel ini sudah benar kita buat. Silakan diperhatikan. Jika seandainya lampunya sudah hidup semua, silakan kalian beri nilai sendiri. Apakah layak atau tidak kabel ini digunakan. Baiklah, itulah tadi penjabaran kita praktek membuat kabel LAN ya yang jenisnya Strax untuk menghubungkan dua benda yang berbeda. Jadi ingat, untuk menghubungkan dua benda yang berbeda. Misalnya, untuk menghubungkan komputer atau PC atau laptop ke switch atau ke hub. Jadi digunakanlah kabel Strax. Tapi kalau seandainya nanti kita membuatnya kabelnya itu crossover, itu digunakan untuk menghubungkan dua benda yang sama. Ya, atau menghubungkan komputer satu ke komputer yang lain. Itu menggunakan crossover. Tapi Strax yang kita gunakan ini adalah untuk menghubungkan dua benda yang berbeda. Baik, tutorial kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. SMK Negeri 6 Seluma bisa.